Di pertengahan jalan Ji, itu gue tiba-tiba ngedenger suara anak kecil lagi main di curug Ji. Untungnya gue nggak jalan, kalau gue jalan udah jeblos ke jurang. Bener-bener gue jalan nih, bener-bener apa ya, bener-bener miring itu gue. Tiba-tiba itu ada nyekek nih, ada nyekek gue dari belakang. Nyekeknya nggak begini Ji, nyekeknya begini. Kayak ngambil dari belakang. Iya. Dan begini tuh. Dan tangan gue langsung gue begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lihat dong set kita baru. Gue mau pamer. Mantap ya? Mantap dong. Mantap. Di episode kali ini gue nyulik salah satu part of Besok Pagi Channel nih, Bang Nardi. Halo, Nji. Hai, sehat ya Bang? Alhamdulillah. Nih, Sehat. ini pertama kali guys, Bang Nardi cerita bareng gue nih. Bener. Tapi kalau untuk di Selatan Jakarta sendiri, dia udah pernah cerita ya Bang ya? Iya. Waktu itu di-hostin sama Bang Eja. Boleh cek di Selatan Jakarta. Itu nanti ada ceritanya Bang Nardi yang mana Bang? Di Yang Gunung sebelumnya? Ciremai. Di Gunung Ciremai. Oke. Kemarin kan Gunung Ciremai, sekarang lu mau ceritain ke gue apa nih? Gue mau Gunung. cerita ke Gunung Salak nih palingan. Waduh, mantap Gunung Salak guys. Gue mau traveling ke Gunung Salak nih. Itu tahun berapa tuh Bang? Gue kalau tahunnya udah agak lupa ya. Soalnya kalau Gunung Salak itu tempat yang paling asik sih menurut gue kalau lagi riuh lah di Jakarta. Itu gue selalu ke Gunung Salak tapi via Cimlati. Nggak muncak, cuman ngecamp doang. Oh, jadi ini bisa Ini dikategorikan bisa berkali-kali lah ya lu ke situ. Terakhir nih. Oh, yang terakhir. Yang terakhir di tahun 2016 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Lumayan masih ya. Iya. Masih gurih. Oke, sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Nardi nih, gue mau ngingetin ke kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe Selatan Jakarta. Bantu kita biar lebih semangat lagi buat bikin-bikin video dan cari-cari narasumber yang keren-keren banget buat Selatan Jakarta. Oke nih, sabar banget buat traveling malam ini sama ceritanya Bang Nardi di Gunung Salak. Oke Bang, gimana nih Bang? Jadi di Gunung Salak ini nih, gue sebenarnya ya nggak ada planning Ji buat naik ke Gunung Salak. Jadi malam Jumat kalau nggak salah ya, malam Jumat itu gue lagi pada nongkrong sama teman-teman gue. Nah tiba-tiba kawan gue ini si Indra nyeletuk, Blay naik gunung yuk, kata dia. Terus si Mange ini seperti biasa, gue kalau naik gunung ini pasti bertiga, gue, Indra, sama Mange. Oh, kru Besok Pagi Iya Channel. benar. Gue kalau naik gunung itu pasti bertiga. Mana aja tuh gue pasti bertiga. Nah tiba-tiba Mange nyeletuk, masa malam kayak gini sih, ini malam Jumat, kata dia. Mending besok aja. Ya udah, akhirnya kelar tuh malam itu gue nongkrong. Besokannya pagi-paginya sih si Indra, jadi nggak kita ke Salak? Ya udah, ntar malam kita ngumpul. Jadi waktu itu base camp gue di pinggir jalan Ji. Bukan kayak sekarang nih. Ya alhamdulillah sih sekarang. Nah gue bilang alat nggak lengkap nih, gue gituin kan. Ya udah, ntar gue yang minjem dah, kata si Indra ini. Ya udah nih, sampailah di hari H. Di hari H itu gue naik motor Ji, dari Bintaro. Gue waktu itu naik Salak itu via Cimlati. Selalu gue kalau naik ke Gunung Salak, gue pasti selalu lewat Cimlati. Gue berangkat itu sekitar jam 12. Gue berangkat sekitar jam 12, naik apa namanya? Sorry, jam 12 siang Oh iya, apa 12 malam? gue berangkat itu jam 12 malam. Oke. Nah pas gue mau berangkat, tiba-tiba nih kedua temen gue, Baras sama Rio, ngontek. Dia lagi nongkrong berdua nih, lu mau kemana? Kan gue biasa tuh kalau misalnya mau berangkat kan update story, gue mau naik gunung nih, lu mau ikut nggak? Gue gituin kan. Oh ya udah boleh. Itu pas banget gue mau berangkat. Nah akhirnya gue undur tuh jamnya. Gue berangkat jadinya jam 2 pagi seperti biasa. Ya udah, akhirnya udah pada datang tuh ke base camp gue semuanya. Jadi kan gue awalnya bertiga nih ya, rencana ya. Jadi nambah 2 temen gue lagi, jadi berlima. Di situ ada Indra, gue, Mange, Baras, sama Rio. Nah di sini gue make 3 motor, otomatis 1 sendiri.
gue waktu itu goncengan sama Mange. Nah perjalanan gue dari Bintaro itu sampai ke daerah Sukabumi ya, itu Cimelati tepatnya, itu masih aman-aman aja. Nah sampai di Cimelati, waktu itu Cimelati belum seresmi yang sekarang. Cimelati itu masih jalur bebas lah. Nah sampai di Cimelati gue sekitar jam 4:30, hampir mau subuh jatuhnya. Sampai di Cimelati, gue di situ ada salah satu yang gue anggap orang tua gue, yaitu Abah. Di situ gue selalu, pokoknya gue kalau naik gunung itu selalu ke rumah Abah ini Di Cimelati itu. di daerah Cimelati. Nah seperti biasa gue saliman lah sama Abah, saliman, nah disuruh duduk, tanya-tanya. Nah biasa gue kalau misalnya ke tempat Abah itu pasti Abah itu selalu cerita ke gue sama Indra sama Mange. Kalau Bara sama Rio kan baru dibilangnya. Ya udah, Abah seperti biasa tuh cerita tentang tragedi Sukhoi waktu dulu ya. Itu gue selalu apa ya? Terngiang-ngiang gitu. Iyalah, dengan tragedi Sukhoi itu bener-bener wah. Tapi sampai sekarang gue belum berani ngangkat Abah ini tentang tragedi Sukhoi. Soalnya masih ya media masih menganggapnya masih belum ini lah. Ya udah, singkat cerita nih pagi. Nah itu gue belum tidur nih pas sampai rumahnya Abah. Itu gue nggak tidur. Ya dengerin ceritanya Abah terus tuh. Abah kalau diajakin ngobrol nih bener-bener panjang. Pagi sekitar jam 6:30 nih. 6:30 lanjut jam berapa? Ini kita jalan jam berapa? Soalnya udah mau siang. Gue gituin kan. Nah, kita juga belum tidur nih dari Bintaro. Ya kan otomatis kalau misalnya kita belum tidur juga perjalanan jauh kan, itu bener-bener stamina kan kekuras. Dan di situ gue juga gak makan jadi cuma nyemil doang. Gue waktu itu kenapa gue selalu mengalami mistis yang gak selalu juga ya, karena gue mikirnya dulu ya pendakian gue bener-bener sompral sih, nggak kayak sekarang yang gue udah bener-bener oh ternyata ini loh kita harus mendaki ya dengan cara-cara kayak gini. Oh masih minim ilmu lah. Iya masih minim ilmu dulu ya, cuman ya ayo naik cuman itu doang, jadi nggak tahu informasinya segala macem. Sekitar jam 8 nih itu gue mulai prepare semuanya, dan di situ gue juga nggak terlalu lengkap lah peralatan. Headlamp gue cuman bawa 3, terus makanan ya sekedar ya, soalnya kan gue nggak muncak. Target ini nggak cuman apa ya, capture lah, tapi di pos 3 itu rencana gue dari awal. Sekitar jam 9 itu gue mulai pergerakan. 8:30 gue biasa izin pamit sama Abah, kita mau naik nih, ya udah hati-hati, jangan apa ya kata dia, jaga sopan santun lah. Ya udah iya, kira gue jalan tuh. Nah dulu kan gue waktu naik ke Gunung Salak ya via Cimelati itu kan ke kiri. Nah pas gue ke kiri itu tiba-tiba di blok jalur yang biasa gue naikin buat ngarah ke pintu rimba. Di blok gue nggak tahu kenapa ditutup. Nah gue bertanya-tanya sama teman-teman gue nih, si Mange sama Indra sama Baras. Nah kalau Rio kan jarang naik ke Gunung Salak. Bray, dulu kita naik sini masih dibuka nih pintunya. Soalnya kan itu jatuhnya apa ya, perkebunan warga. Tapi katanya sih udah dipunya sama orang Cina, udah diblok, makanya yang udah nggak boleh lewat jalur situ lagi. Akhirnya gue pukul mundur, ketemulah orang, tanya, bapak-bapak, Pak kalau misalnya mau ke pintu rimba Gunung Salak lewat mana ya? Oh lewat sini nih, melimpir di pinggir jalan, pinggir jurang, yang arah ke kandang ayam, kata dia. Ya udah, akhirnya gue ikutin tuh, bener jalur setapak. Itu bener-bener gue baru kali itu ngelewatin jalur itu. Tanpa lu tahu tanpa gue tahu, dan berarti. Iya, dan gue juga nggak tahu ini tembusnya kemana. Ya udah, akhirnya gue jalan aja. Gue jalan itu cuaca pas gue lagi di rumah Abah nih, itu bener-bener terik. Nah pas gue lagi di pertengahan mengarah pintu rimba, itu tiba-tiba mendung, kabut, langsung hujan. Untungnya di sebelah kanan gue itu kayak ada pohon. Jadi pohon kayak, lo tau nggak pohon yang kata ngelungking begitu? Apa, cemara? Pohon bambu tapi nikuk. Nah di situ gue langsung gelar flysheet, gue neduh. Tapi hujannya nggak lama, cuman sekitar 5 menit. Hujannya selesai, akhirnya gue melanjutin perjalanan nih. Gue prepare balik, gue lipet lagi tuh flysheetnya. Gue lanjutin perjalanan. Nah gue lanjut, mentok nih, ada
2 cabang, ke kanan, ke kiri sama ke kanan. Di situ gue kan dibilangnya baru ya, gue nggak tahu nih gue harus ngambil kemana, soalnya jalurnya ini dua-duanya sama-sama naik ke atas. Di situ waktu pendakian ke Gunung Salak, formasi gue paling depan Ji. Di belakang gue ada Indra, di belakang Indra ada Mange, disusul sama Baras dan Rio. Dan di situ gue gue bilang ke teman-teman gue, "Blah, ini mungkin kanan nih." Soalnya gue selalu berpikir kanan. Ya gue Ngikutin feeling. Iya, ngikutin feeling aja. Akhirnya gue ngambil jalur kanan. Ya udah kanan nih, serius yakin? Iya, ya udah kanan. Ternyata Ji, yang gue ambil itu salah Ji. Harusnya ke kiri. Gue jalan kan tuh, gue jalan. Nah, di pertengahan jalan Ji, itu gue tiba-tiba ngedenger suara anak kecil lagi main di curug Ji. Gue nggak tahu itu curug posisinya ada di mana, tapi itu suaranya bener-bener denger banget. Nggak gue doang yang denger. Semuanya, 5-5-nya itu denger. Di situ gue langsung berhenti semuanya. Bray, lu denger nggak? Suara anak kecil lagi main. Iya. Rame. Nah, posisinya itu kalau di kanan itu gue bener-bener di pinggir jurang. Ya pakai logika aja ya. Tapi kan ya Gunung Salak banyak curug lah ya. Tapi kan berpikirnya ini kan jatuhnya udah masuk pintu rimba. Tapi gue nggak tahu bener-bener anak kecil atau bukan itu. Tapi suaranya bener-bener jelas banget. Kayak anak kecil lagi bener-bener kayak main di curug. Teriak-teriak. Iya, di situ gue berhenti sekitar 10 menit nih buat ngepastiin itu bener-bener suara anak kecil apa enggak. Sampai gue celingak-celinguk di jurang. Untungnya gue nggak jalan. Kalau gue jalan udah jeblos ke jurang. Nah, akhirnya gue break dulu tuh, gue sambil dengerin suara itu. Nah, lama-lama suara itu hilang Ji. Suara anak kecil itu hilang. Nah, Indra bilang, "Ya udah, kita jalan aja." Ya udah, akhirnya gue ngelanjutin perjalanan tuh. Sekitar jam berapa kalau nggak salah ya? Jam 11:30 sampai jam 11 gitu Ji. Oh, jam 11 lah, masih siang banget lah. Jam 11 gue lanjut perjalanan lagi tuh. Gue naik jalan tuh, lo tau nggak vegetasi hutan itu makin lama makin rapat Ji. Di situ gue makin makin panik lah. Yang kita tahu kan kalau misalnya di jalur pendakian itu pasti ada sampah. Ya kan, pasti mau di gunung mana aja itu pasti ada sampah, entah itu permen, entah itu buntung rokok. Itu yang gue lewatin itu bener-bener bersih, nggak ada sampah sedikit pun. Gue jalan tuh lama-lama ranting pohon yang kecil-kecil tuh itu makin padat tuh. Gue teriak lah, posisi gue di depan ya. Itu jarak antara gue sama Indra sama Mange itu sekitar 2 meter. Ya nggak begitu jauh lah, 1 meter atau 2 meter. Gue bilang, "Bray, berhenti dulu. Fix ini kita salah jalan. Ntar gue cek ke depan." Gue gituin kan. Gue sebagai jatuhnya, gue sebagai leader lah di situ. Walaupun sebenarnya gue kalau di pendakian sama Indra yang bertiga itu gue selalu posisinya di tengah. Indra itu pasti posisinya di depan. Nah, pas naik ke Gunung Salak itu posisi gue ada di depan. Akhirnya gue suruh berhenti teman-teman gue biar gue yang ngecek ke depan. Ini jalur bener apa enggak. Nah, pas gue jalan, gue biasa tuh, gue ranting-rantingnya untungnya gue bawa golok nih. Gue bawa golok tapi nggak begitu gede, goloknya kecil lah. Gue jalan, gue bas-basin. Nah, pas gue jalan, gue tarik kan tuh ranting. Pas gue giniin, lu tahu apa yang di depan gue Ji? Jurang Ji. Di situ gue bilang, "Bray, pukul mundur," gue bilang. "Kenapa emang? Mentok di sini." Nah, pas di jurang itu nanti di akhir cerita gue jelasin kenapa di situ ada jalur. Akhirnya gue mundur nih ke teman-teman gue. Biasa, gue briefing. Kalau gue pukul mundur, jauh dong. Kan tadi gue start jam 9. Iya. Nyampe sekitar jam 12-an lah. Lumayan. Kalau gue pukul mundur itu treknya bener-bener ya lumayan juga sih. Nguras tenaga. Akhirnya gue briefing. Ini gimana nih? Kita mau balik lagi motong jalan atau dibilangin rabas lah.
Di situ Indra ngomong Ji, kalau misalnya kita mundur kita bakal lama nih nyampe puncak, ya bisa ketemu malam lah jatuhnya. Gituin ya, terus mau gimana lagi, si Rio sama Baras mah diem. Nah Baras ini sebenarnya punya penyakit Ji, dia punya penyakit tapi dia kalau misalnya naik gunung sama gue itu selalu minum obat. Gue nggak tahu itu obat apa yang diminum, katanya sih dia punya sesak napas lah, buat dopingan. Tapi di situ gue nggak ngelarang ya, kalau kata dokter ya dia harus minum biar sembuh, ya udah. Di situ gue briefing. Nah akhirnya Indra mutusin buat apa namanya motong. Jadi gue nggak mundur lagi ke belakang. Ya udah, akhirnya jalur yang ada di belakang gue kan itu jalur bener-bener setapak nih. Kanan gue jurang, kiri gue ya naik ke atas. Akhirnya Indra ya udah yuk kita motong jalur, semoga aja tembus nih. Nah alhamdulillahnya Indra ini bisa apa ya, dia punya aplikasi nih di handphonenya. Dia punya aplikasi itu nembaknya ke satelit, jadi gunung Salak nih kelihatan jalurnya. Jadi untungnya Indra bisa lah ngebaca kayak kompas lah jatuhnya. Akhirnya Indra nembak jalur dulu tuh, dia berhenti dulu nembak jalur mana yang bakal tembus ke pos 3. Itu pakai sinyal nggak tuh? Enggak, kan? dia nembaknya langsung ke satelit. Jadi di aplikasi ini gue waktu itu gue gunain waktu ke Argopuro. Nah di Argopuro gue ini juga pernah tersesat. Waktu itu Indra yang cerita di Lentera Malam. Nah di situ gue ngeyakinin nih, oh iya dia bisa. Waktu di Argopuro gue lancar-lancar aja, waktu nggak nemu jalan ya udah akhirnya Indra mimpin. Di belakang Indra ada Mange dan posisi gue ada di tengah, dan di belakang gue Baras disusul sama Rio. Tetap Rio ini ada di belakang. Gue jalan apa sih, vegetasi hutan itu bener-bener lu tahu nggak pohon yang duri-duri kayak duri-duri gitu, itu buset tajam banget gitu. Itu sampai nempel ke, waktu itu gue pakai baju, gue pakai jaket, nggak pakai, gue biasanya kalau pakai naik gunung ya pakai flanel ini. Tapi waktu itu gue pakai jaket gue yang warna merah. Itu bener-bener apa ya, gue bilang anjir nih duri tajam banget. Gue bilang Blay, nyari jalannya yang benar. Itu gue jalan bener-bener begini nih, megang pohon miring. Nah di belakang gue kan Mange ya. Mange bilang udah kita mundur aja. Jadi memangnya sempet apa ya, panik lah, sempet takut dia bener-bener takut Karena udah bawah udah jurang ya. Iya, itu gue bener-bener jalanan itu bener-bener miring. Berarti lu mutusin untuk nerabas jurang itu tuh? Gue terabas terus, gue jalan sambil megang pohon tuh. Kalau misalnya itu gue ada videonya, gue ada sebagian videonya yang waktu tersesat itu. Gue pegangan kan, gue pegang ranting, gue bilang Bray bener nih, iya bener, jangan jauh-jauh. Nah itu sekitar jam 1:30 Ji, sekitar jam 1:30 itu yang tadinya terang kan sempat hujan ya, tapi terang lagi. Itu pas terang itu tiba-tiba kabut lagi nih, tapi nggak hujan, tapi kabutnya nggak pekat ya, itu kabut biasa kayak kabut ya Gunung Salak. Kita wajar lah, kita pada tahu ya kalau misalnya lu naik ke Gunung Salak pasti dapat, iya dapat kabut. Itu bilang Bray ini kabut, apa kita nggak berhenti dulu, soalnya gue ngeri kayak tragedi yang sebelumnya gitu, tentang pendaki-pendaki lain lah, kalau ada kabut ini nggak boleh jalan. Kata si Indra yaudah jalan aja tapi jangan jauh jarak kita, kata Indra. Ya udah akhirnya gue jalan sambil Mange sambil nembas-nembasin tuh, walaupun posisinya ada di belakang gue, harusnya kan Mange ada di paling depan buat nembas-nembasin. Indra tetap megang HP dia sambil begini, sambil ngelihat jalur yang ditembak sama dia. Dia nembak lurus dan Mange bilang lagi nih, Bray berhenti dulu, perasaan gue udah gak enak nih. Udah jangan berhenti, kalau kita berhenti nih kita mau keluar jam berapa? Posisi udah mau sore itu. Kalau misalnya gue ketemu malam udah, gue nggak tahu harus kemana. Dan gue waktu ke Gunung Salak kan cuma bawa 3 headlamp doang, dan sedangkan gue 5 orang. Ya udah, akhirnya gue bilang udah positif aja, gue bilang positif pasti kita nemu jalur, gue gituin kan ke Mange. Ya udah jalan. Nah alhamdulillah Ji, jalur yang ditembak sama Indra ini akhirnya gue nemu jalan.
tapi gue nggak tembus ke pos 3 yang Indra tembak. Gue nembusnya ini ke pos 2. Di situ gue bener-bener apa ya, seneng. Ya aslinya pas tersesat gue bener-bener panik. Kayak berarti dari lu mutusin nerabas itu, lu di di jalan itu berapa jam? Itu gue sekitar 2 jaman. 2 jaman 2 lu jaman. di pinggir tuh. Di pinggir gue. Bener-bener gue jalan nih, bener-bener apa ya, bener-bener miring itu gue. 2 jam. Nah sehabisnya gue nemu jalur lagi nih di pos 2. Kan gue nembusnya ke pos 2. Di situ gue sempetin break dulu aja dulu sini, kita nenangin semuanya. Ya teman-teman gue pada bersyukur sih, alhamdulillah akhirnya nemu jalur juga yang benar. Ya gue juga merasa apa ya, merasa gue yang salah sih, soalnya kan yang bikin tersesat kan gue. Harusnya kita ke kiri, gue ngambilnya ke kanan. Dan di situ gue sempet break sekitar 5 menit nih, sekitar 5 menit gue jalan lagi nih. Ayo kita jalan lagi. Nah di situ leader yang megang Indra. Posisi gue ada di paling belakang. Jadi Indra, Mange, Baras, Rio, gue itu paling belakang. Gue jalan dari pos 2 sampai sebelum pos 3 ya Nji. Itu alhamdulillah gue nggak ngalamin apa-apa Nji. Nah sampai di pos 3 nih Nji. Sampai di pos 3 itu gue sekitar jam, kalau nggak salah ya, jam 5-an. Kalau nggak salah jam 5-an. Di situ gue apa ya, ngomong ke teman-teman gue yang berempat ini kita mau ngecamp di pos 3 apa di pos 3 Bayangan. Jadi pos 3 Bayangan itu di daerah di via Cimlati ya, itu bener-bener luas lah, buat berapa tenda ya, 6 tenda 7 tenda muat lah. Kalau di pos 3 cuma sekitar 2 atau 3 tenda waktu pas gue naik. Kalau sekarang katanya udah luas banget. Nah kita ngecamp di sini aja. Nanti kan soalnya jarak dari pos 3 Bayangan ke pos 3 nggak begitu jauh, dan sumber air itu juga ada di pos 3. Ya udah akhirnya gua sama temen-temen gua diriin tenda di pos 3 Bayangan. Soalnya kan kita juga targetnya nggak ngecamp, cuman apa ya, ya nenangin pikiran lah. Gua kalau sama temen-temen gua nenangin pikiran pasti ke Gunung Salak. Ya udah akhirnya diriin tenda tuh Nji. Diriin tenda seperti biasa. Gua bagi-bagi tugas. Mange ya jatuhnya masak, dia Indra diriin tenda sama gua, dan Rio sama Baras nih ngeluarin pakaian yang ada di dalam carrier. Semuanya kelar, Mange juga kelar masak. Itu sekitar jam 8 kalau nggak salah nih, sekitar jam 8 itu kita keluar nih, kita keluar biasa tuh bikin api unggun. Indra kalau malam itu pasti bikin api unggun, mau ngecamp di mana itu pasti pakai selalu bikin api unggun. Akhirnya udah kelar tuh, sebat ngopi, bercanda lah. Nah waktu itu yang diriin tenda itu cuman gua sama satu rombongan, tapi satu rombongan itu gua nggak tahu siapa, soalnya dia di dalam, dia nggak keluar. Cuman gua halo bang, cuman say hello doang lah. Nggak malam itu nggak terlalu ngobrol banyak. Nah singkat cerita kita mulai tidur nih. Itu sekitar jam 10 kalau nggak salah ya, 10 atau jam setengah 11 gitu. Lu satu tenda tuh Satu tenda 5 orang. Satu tenda udah gue kumpulin aja laki semua tuh. Tahu main-main apaan tuh biasa. Nah pas mau tidur nih, kan tadi gue di luar biasa tuh ya, cerah kan, makanya kan bikin api unggun, ngobrol-ngobrol. Nah pas gue lagi mau tidur nih, itu tiba-tiba hujan Ji. Itu tiba-tiba hujan. Nah hujannya itu nggak dari apa ya, dikit, dia langsung banyak. Nah posisi gue diriin tenda itu salah Ji. Itu pas gue diriin tenda itu bener-bener jalur air yang gue tempatin, makanya tenda gue ngerembes, airnya masuk ke dalam. Ya mau nggak mau gue, dan di situ gue juga apa ya, dibilangnya itu kurang safety lah. Jas hujan aja gue nggak bawa. Cuman yang bawa itu cuman Baras sama Mange kalau nggak salah, cuman 2 doang yang bawa. Dan gue pakai jaket nih, biasa jaket yang waterproof itu. Ya udah diriin keluar, gue begini sampai carrier gue tuh sekalian angkut tenda buat ke jalur yang nggak yang nggak tergenang air lah. Di situ ya
pada main salah-salahan sih jatuhnya pas malam itu pas mau tidur. Ya udah akhirnya biasa, gue kalau naik gunung pasti ada sedikit berantemnya lah, tapi kalau udah turun mah udah. Ya udah akhirnya kita kembali tidur tuh, udah semuanya udah dipacking ulang. Nah baju gue kan basah ya, baju gue basah, gue buat lap ditaruh di luar sama Indra. Padahal gue baju baru beli tuh gue di Eger. Aduh gue bilang biasa tuh Indra kalau misalnya itu ada baju nganggur udah dibuat lap di apa tenda, dilap-lapin sama dia semua. Ya begitu Indra gue gantiin bajunya. kacau tuh. Ya udah deh akhirnya kita tidur aja. Kita tidur, posisi gue tidur itu ada di sebelah kanan Ji, kanan pojok. Itu gue selalu kebagian dengan pojok. Nah Mange ini ada di sebelah kiri gue. Gue tidur nih Ji, itu sekitar jam 3 ya kalau nggak salah ya, jam 3 gue baru mau tidur tuh. Soalnya kan di luar masih hujan, gue biasa di dalam tenda itu ngopi-ngopi ngerokok, tapi sebagian udah pada tidur. Nah gue ngopi ngerokok sama Mange nih. Gue bilang sama Mange, lu ngantuk gak? Ngantuk gue. Ya udah tidur yuk. Ya udah, besok kita puncak kagak ya? Nggak tahu dah, lihat aja besok. Soalnya kan emang target dari rumah nggak nyampe puncak. Ya udah gue tidur nih. Pas gue tidur itu hawa gue yang tadi ngedenger suara anak kecil itu kepikiran nih sama yang pas gue disorientasi jalur yang tersesat itu. Itu gue kepikiran tuh, anjir kok tadi bisa ya, gue bilang ya udahlah biarin aja. Nah Mang ini udah tidur lah, tapi tidur belum tidur ayam iya masih tidur ayam lah. Ayo udahlah gue tidur. Nah pas gue tidur nih, ini gue mimpi apa enggak gue nggak tahu nih. Itu tiba-tiba tuh gue lagi duduk nih, kan gue udah tidur ya, gue lagi duduk nih, tiba-tiba itu ada nyekek gue dari belakang. Nyekeknya nggak begini nih, nyekeknya begini, kayak ngambil dari belakang. iya. Dan tangan gue langsung gue beginiin. Itu gue nggak tahu mimpi apa enggak, tapi itu gue pas lagi tidur ya. Gue dicekek, ya kan, dicekek gue bilang, nah pas gue bangun, itu belum gue bangun. Nah pas gue lagi begini nih, tiba-tiba gue ada yang ngampar nih. Ternyata gue itu ditampol nih sama Mange. Nah kata Mange ini, itu gue teriak-teriak minta tolong, dan tangan gue yang nyekek dan leher gue nih, dan tangan gue nih itu nyekek leher gue sendiri. Itu Mange bilang kayak rep-repan gitu. Nah tapi bener-bener apa ya, bener-bener Berasa. nyata, dan gue bener-bener teriak. Temen gue itu yang 3 nih itu bener-bener ya saking capeknya ya. Nah kan Mange ini tidur ayam nih, untungnya Mange tidur ayam. Akhirnya gue dibangunin sama dia. Nah kata Mange ini, itu gue teriak-teriak minta tolong. Gue bilang makanya lu, jadi Mange ini udah bangunin gue, lu ngapa? Sampai tangan gue kan begini ya, sampai digini sama dia, itu masih kencang tangan gue. Itu penjelasan dari Mange, kan gue nggak tahu itu. Nah pas gue ini, doi, leher lu merah, emang lu kenapa sih? Dan di situ gue nggak berani cerita. Nanti aja gue ceritain pas udah di tempat Abah. Emang lu ngeliat apaan? Mange tetap kepo tuh sama gue. Lu ngeliat apaan? Nanti aja di bawah. Bener ini gue apa ya? Bilang ini gue bener-bener kayak nyata gue bilang. Itu gue bener-bener sampai nggak bisa napas nih. Untungnya aja gue ditolongin sama Mange. Ya udah lu kalau tidur baca Bismillah, belum baca doa tidur. Tadi gue udah baca bray gue. Terus lu ngapa bisa kayak gini? Gue masih kepikiran sama yang tadi kita tetes sama yang denger sosok anak kecil itu. Gue gituin sama Mange. Yaudah lu tidur, gue nungguin lu. Ya udah akhirnya gue mencoba tidur lagi nih Ji. Gue mencoba tidur lagi. Alhamdulillah pas tidur kedua kalinya itu gue nggak ngalamin apa-apa Ji. Nah singkat cerita nih Ji, pagi ini gue bangun paling lama lah, soalnya kan gue masih shock. Iya masih ya, yang gara-gara dicekek itu. Ya gue sangat berterima kasih banget sih sama Mange. Gue kalau nggak dibangunin Mange gue nggak tahu dah tuh kayak gimana. Akhirnya gue bangun. Nah Indra, Bar sama Rio dia udah pada masak, jadi
gue paling telat dah. Sebelum gue Mange udah bangun duluan. Nah, pas gue bangun nih gue bilang, lu kenapa semalam teriak-teriak? Udah gituin sama Indra. Oh, Indra berarti denger juga ya? Nah, dia denger, tapi dia nggak bangun. Orang teriakan gue bener-bener kenceng, Ji. Pas gue bangun, pas pagi hari itu juga cuman tenda gue doang, Ji. Tenda gue doang. Yang kan gue bilang pas malam itu kan ada satu tenda ya, tapi itu gue nggak tahu tenda orang mana. Dan gue juga ngobrol kan nggak keluar, jadi seorang ini nggak keluar tenda. Gue bangun, emang lu denger orang kencang banget, emang kenapa? Nanti aja lah gue ceritain di bawah. Gue gituin. Ya udah, seperti biasa tuh. Gue mastiin lagi, ini kita ke puncak apa di sini aja? Gue gituin kan. Kata Indra, di sini aja lah, nggak usah ke puncak. Itu juga kalau misalnya naik Salak juga jarang ke puncak. Soalnya di puncak Gunung Salak ada apaan sih? Ini di sini aja udah enak, kata dia. Ya udah, iya juga sih ya. Cuman ya puncak Gunung Salak ya cuman ya semak-semak doang, nggak bisa kelihatan samudra awan lah kayak di gunung-gunung inian. Tapi menurut gua kalau Gunung Salak itu bener-bener asik sih. Dia itu cuma ada 3 pos ya? Pos 1, pos 2, pos 3 sama jalur akar. Habis itu baru puncak. Itu via Cimlati yang selalu gue naikin. Nah, pas Indra bilang di sini aja, ya udah. Seperti biasa tuh gue sebat sama ngopi. Itu sekitar jam 10, Ji. Sekitar jam 10, nah tiba-tiba ada 2 akamsi nih, Ji. Sampai di pos 3 Bayangan. Dia bilang, "Bang, mau ikut nggak?" kata dia. Terus dijawab nih sama Indra, "Mau ikut kemana?" "Ke Curug yuk." "Curug? Emang ada curug di sini?" "Ada, ntar pos 3 naik ke atas." Di pos 3 kata dia, pas pos 3 belok ke kanan, agak turun ke jurang dikit. Emang jalurnya bener-bener ekstrim. Di situ kan nah pas gue lagi itu, gue di luar pas jam setengah 11 atau jam 10 ya, itu cuman gue berempat doang. Mange ini balik lagi ke tenda. Dia tidur, dia nerusin tidurnya, mungkin semalam belum puas lah tidurnya dia. Ya udah, akhirnya gimana Bray, kita ikut dia apa kita di sini? Curug aja kali ya, mandi enak nih. Iya, curug kali ya. Terus Mange gimana? Ya udah bangunin, tanya dia mau ikut apa enggak. Kira gue bangunin tuh, "Nge, lu mau ikut enggak?" "Enggak ah, gue di sini aja." "Lu kalau di sini sendiri, terus yang lain pada kemana?" "Pada ke curug." "Jauh nggak curugnya?" "Ya mana gue tahu, gue belum pernah ke situ." Ya udahlah, gue tidur aja. Akhirnya Mange gue tinggal sendirian di tenda. Gue berempat ini ngikut sih 2 akamsi ini, anak kecil ya, anak tanggung lah, nggak terlalu kecil. Itu gue jalan abis Johor itu sekitar jam Lanjutin. itu gue jalan abis Johor lah sekitar jam setengah 1. Gue bilang, nih aqua gue sisain dikit ya. Nanti gue juga ngambil air di pos 3, soalnya mata air tuh di pos 3. Kalau misalnya lu butuh rokok nih, gue taruh di sini nih rokoknya. Ya udah, iya. Ya udah, akhirnya gue jalan tuh. Gue ninggal Mange. Bukannya gue nggak peduli sama Mange. Dia mau tidur. Iya, dia mau tidur. Ya udah, kira gue jalan tuh berempat, gue ikutin sampai di pos 3. Nah, di pos 3 ini gue sempetin ngisi air nih, botol yang gue bawa tadi dari camp. Gue isi air sekitar 3 botol lah. Nah, gue turun, gue bilang jalur beda banget. Jalur tuh bener-bener ekstrim banget deh menurut gue ya. Itu bener-bener ekstrim banget, dan tanahnya itu juga kalau diinjek jadi kayak agak merosok ke dalam gitu. Makanya gue hati-hati tuh, gue pelan-pelan. Nah, itu tiba-tiba itu kabut lagi warna putih. Tapi kan menurut gue kabut di Gunung Salak emang udah gue wajarin lah. Pasti selalu ada kabut lewat. Nah, pas kabut lewat ini gue berhenti nih. Tapi 2 akamsi ini tetap jalan. Ya mungkin dia udah apal nih treknya. Jadi dia main drot. Jadi dia turun nih bener-bener serot bener-bener rosot gitu.
Gue bilang, Bray, tunggu dulu, kabut nih. Jadi jalan aja, dia aja pada jalan. Ntar lu bentaran, gue nggak enak nih. Di situ gue masih berpikir positif tuh. Gue masih berpikir positif. Sampai nih gue di bawah. Nah pas gue sampai di bawah, itu gue langsung bulu kuduk itu langsung merinding. Kenapa tuh? Gue nggak tahu, itu tiba-tiba deng. Anjir, apaan nih? Tapi di situ gue nggak ngeliat sosok apapun. Tapi tiba-tiba hawanya itu bener-bener berubah banget. Tuh hawanya tuh bener-bener kayak apa ya? Ya tempat-tempat makhluk goib lah. Kayak bener-bener anyep banget. Akhirnya gue mandi tuh. Gue mandi, gue berenang. Nah si anak Akamsi ini bilang, Bang, nanti kalau misalnya abis dari sini jangan dikasih tahu ya tempat ini. Kata si anak kecil itu. Dua Akamsi itu. Emang kenapa? Soalnya ini nggak boleh. Jadi soalnya ini hanya Akamsi doang yang boleh sini, yang tahu pokoknya jalur sini. Pendaki-pendaki itu nggak tahu kalau di situ ada curug. Itu curugnya airnya nggak begitu deras, cuman ya biasa lah, cuman kayak air nih jatuhnya nempelnya di batu begitu. Tapi pas sampai bawah, pas sampai kan dari sini nih, tapi nyampe bawah deras. Gue bilang ajaib juga ya ini curug. Ternyata Ji, curug itu sekarang udah hilang. Sekarang? Iya, gara-gara bencana yang kemarin Sukabumi, lu tau nggak? Yang longsor. Oh iya. Ternyata jadi dari curug itu Ji. Yang gue bilang airnya nggak begitu banyak. Tapi katanya situ air bah. Tapi pakai logika aja ya, air bah. Longsor itu benar-benar sampai ke Pelabuhan Ratu. Gimana nggak gokil itu Ji? Itu curug satu-satunya yang ada di daerah Cimati. Di situ gue pas waktu gue ke tempat Abah lagi tuh, dengerin ceritanya Abah lagi, itu gue cuman silaturahmi doang, nggak naik ke Gunung Salak, itu cuma silaturahmi doang. Katanya sih itu. Dan gue sampai saat ini juga belum tahu, kan itu pendakian gue terakhir yang gue cerita ini. Itu pendakian gue terakhir ke Gunung Salak. Gue nggak tahu situasi di pos 3 itu seperti apa dan curugnya itu seperti apa. Katanya sih benar-benar udah plong gara-gara longsor itu. Katanya, gue bilang anjir, padahal airnya nggak begitu gede loh. Ya nggak kayak curug-curug lainnya. Curugnya biasa, airnya jatuhnya biasa. Tapi gue nggak tahu itu. Udah akhirnya gue mandi. Di situ gue juga ada videonya. Gue mandi, nah anak kecil ini pamit. Itu sekitar jam 3. Itu gue lumayan lama itu di curug mandi. Itu sekitar jam 3 atau jam setengah 4 itu pamit ya. Bang, gue balik duluan ya. Udah mau sore nih. Gue juga langsung turun. Soalnya kan dia cuma mau mandi ke curug doang. Ya udah ya, nanti gue baliknya. Ya udah jangan lama-lama lu, jangan sampai maghrib di sini. Kata Akamsi itu, dua Akamsi itu. Ya udah, gue nggak tahu kenapa jangan sampai maghrib. Akhirnya gue turutin tuh, kata dia. Yaudah Bray, ini ntar jam 4:30 kita balik lagi ke camp. Makanya kasihan lo sendirian. Itu perjalanan ke curug itu berapa? Setengah jaman kali? Nggak nyampe setengah jam, sekitar 25 menit lah. Soalnya kan nggak begitu jauh. Ya udah akhirnya gue selesai mandi nih, selesai mandi gue balik lagi nih. Nah posisi gue itu ada di belakang Ji, paling terakhir. Tetap sama Ji, perasaan gue benar-benar gimana ya, nggak enak banget. Hawanya itu udah benar-benar nggak enak. Di situ gue rasanya nih pengen buru-buru pergi dah dari tempat itu. Menurut gue itu benar-benar kayak apa ya, di tempat itu kayak benar-benar kayak kerajaan gitu, benar-benar kayak apa, banyak banget kayak makhluknya. Kayak bukan tempat manusia lah gitu. Bener, asli loh, itu curug itu bener-bener aneh banget dah tuh hawanya. Ya udah akhirnya gue jalan, Bray, cepetan jalannya Bray, udah gak enak nih perasaan gue. Iya sama gue juga, kata si Indra. Ya udah akhirnya gue jalan. Nah perjalanan gue dari curug itu ke tempat camp, alhamdulillah Ji nggak terjadi apa-apa. Dan gue nggak tahu Mange ini ngalamin tragedi apa, soalnya kan dia bener-bener sendiri di tenda dan sendiri juga di pos Bayangan 3. Akhirnya gue balik tuh Ji, balik ke tempat tenda itu sekitar jam 5. Nah sampai tenda gue bilang langsung prepare. Nah Mange ini udah selesai masak, tapi cuma masak Indomie doang nih. Gue udah masak sama Indomie sama nugget tadi. Wah cakep banget loh, dia emangnya bener-bener pengertian lah dia orangnya. Dia walaupun nggak disuruh dia langsung
langsung gercep masak. Ya udah akhirnya gue makan, selesai makan nih gue langsung prepare nih, tuh gue langsung ayo langsung turun aja, jangan sampai kena malam nih, bahaya memang. Ya udah, soalnya jarak dari pos bayangan 3 ke tempatnya Abi itu nggak begitu jauh nih, itu cuma sekitar berapa jam gitu, cuma sekitar 2 jam apa 1,5 jam gitu. Itu gue lari turun. Tuh karena lu lama pas naik aja karena Nah itu kesesat dia, ya. karena gue tersesat itu, disorientasi jalur. Jadi gue jalan, gue lari tuh sampai di tempatnya Abah. Nah pas sampai di tempatnya Abah itu gue langsung, Abah ini langsung jadi di depan villanya Abah. Jadi itu villa Abah ini jadinya ke orang kepercayaan. Dia dikasih kayak villa gitu, disuruh jagain tuh villa. Itu villa bener-bener ya selayaknya bukan villa lah. Itu kalau orang lihat itu bener, wih set ini berani juga yang tinggal di sini tuh bener-bener. Ya dilihatnya bener-bener aneh banget itu villa. Sampai situ Abah langsung nyengir nih, kenapa baru turun jam segini? Itu sampai jam berapa tuh? Itu gue sampai jam berapa ya, sekitar jam 6:30 kalau nggak salah, jam 7 apa jam 7 kurang kalau nggak salah ya. Itu soalnya gue lari, soalnya kan nggak begitu jauh, estimasi ya dari bawah, dari bawah nih, dari tempat Abah sampai ke puncak Manik 1 itu sekitar 4 jam lah kalau naiknya, soalnya deket, paling deket jalur Cimlati soalnya. Kalau ke Salak 1 ya udah, pas gue nyampe gue bengong nih. Itu gue berlima itu berlima itu gue bengong, kok Abah bisa tahu? Dia langsung nanya, tadi pas lagi nge-track salah jalan ya? Bukannya dia bukan bilang gue ini tersesat, salah jalan ya? Gue sempet apa ya, bengong itu, gue berlima itu bener-bener bengong. Kok Abah bisa tahu? Padahal kan dia di bawah, ya kan? Dia nggak ikut rombongan gue. Iya bah, ya udah gue jelasin semuanya di situ. Dan anehnya ini, Abah ini tahu semuanya. Iya, Abah tahu kok semuanya. Dan di situ juga Abah udah apa ya, udah ngejaga kalian. Soalnya gue bener-bener kalau gue kalau mau naik ke sana gue bilang, bah izin jalan dulu ya. Ya udah hati-hati. Itu gue kalau udah dibilang Abah itu udah tenang aja udah. Ya, gue berpikirnya udah di backup lah sama orang tua ini, yang gue anggap orang tua gue ini. Ya udah akhirnya ya udah nggak apa-apa. Nah gue nanya, bah itu sosok yang gue mimpi, yang gue nyekek diri gue sendiri nih, yang bener-bener nyekek banget sampai gue nggak bisa napas, itu emang penghuni sini. Gue nggak tahu kesalahan gue apa, ya mungkin ya gara-gara gue adalah temen gue membawa sesuatu yang nggak harus dibawa lah. Itu mungkin ya berpikirnya ya itu sih ya, tapi ya setiap naik sih pasti bawa kayak gitu ya, makanya gue setiap naik gunung itu pasti ada lah keganjalan yang nggak gue inginkan tapi itu terjadi. Ya udah akhirnya gue cerita semuanya tuh ke Abah. Ya udah mandi sana, bersih ya udah akhirnya biasa tuh gue nginep lagi Ji. Gue niatnya mau nginep lagi tapi kata Indra jangan nginep, besok gue kerja. Ya udah akhirnya gue pulang itu sekitar jam 1 gue pulang tuh pagi. Udah, nah Abah ini ya gue kalau ngobrol, gue Indra Umangi, gue kalau ngobrol sama Abah benar-benar lupa jam. Udah lanjut terus, tapi kalau udah azan ya Abah ke dalam sholat biasa dia. Ya mungkin itu sih pengalaman gue ya waktu ke Gunung Salak. Gila, mantap. Gue banyak merindingnya. Cerita lu bang, tapi gue mau nanya nih, lu tadi kan cerita sama gue lu sempet kesesat tuh, lu ada kayak firasat gak sih kalau lu gak akan selamat pas lu kesesat itu? Soalnya kan bener-bener di tebing tuh. Iya. Lu punya firasat kayak gitu? Pas gue tersesat nih ya, itu ya
setiap pendaki itu ya, kalau misal kesesat itu kayak ada pikiran negatif lah. Di situ gue pas posisi gue ya, di situ gue ada pemikiran, aduh, gimana nih, gue bakal bisa keluar nggak nih dari situasi kayak gini. Tapi tetap Indra ini ngeyakinin rombongan gue, udah lu tenang aja, ikutin gue, asal jangan jauh-jauh. Tadi gue bilang itu Indra bilang kayak gitu. Ya tetap Mange di belakang gue dengan kepanikannya, dia berpikir, aduh, dia hampir apa ya, bener-bener udah ayo kita mundur aja, nggak usah terusin, nih jalur bener apa nggak. Soalnya gue bener-bener jalan itu bener-bener miring, pegangan-pegangan pohon, ranting-ranting. Ya, walaupun pohonnya kecil, kalau di hutan bener-bener kuat kan itu pohon. Batang pohon yang gue pegang, ya gue begini-begini. Ada gue videonya, nanti kalau misalnya itu gue kirimin. Mantap. Itu berarti kuncinya kompak tuh ya. Iya, keyakinannya ya lu kalau misalnya tersesat ya lu berpikirnya ya positif aja. Jalur yang lu ambil itu bener, lu yakinin aja itu bener jalur yang lu ambil ya. Pokoknya kalau misalnya tuh lu naik aja ke atas, naik ke atas. Kayak waktu ada narasumber gua, dia tersesat di Gunung Cikuray, sama keyakinan dia itu ya, kalau mau turun ke bawah ya bablas aja ke bawah, mau kemana ujungnya terusin aja, walaupun dia lompat tebing, lompat jurang, lompat tebing, lompat jurang. Udah, dia sampai cerita itu gue sampai apa ya, bener-bener sampai merinding ya. Tuh kulit tadi bener-bener sampai apa nih, sampai darah mulu ya, karena dia lompat-lompatan mulu. Di situ ya bener ya, kalau misalnya lu lagi naik ya, jalur yang lu ambil udah jalur atas aja. Kalau misal turun ya lu yakin turun aja udah, tapi dengan keyakinan lu ya, jalur yang lu ambil itu bener, jalur yang lu buka itu bener. Itu aja sih. Terus lagi gue mau nanya, tadi kan lu bilang lu pas turun cerita tuh sama si Abah. Tuh Abah bilang nggak sosok apa yang menghantui lu pas dia yang naik? pas itu ya, soalnya kan waktu gua kan itu di mimpinya itu gua susah ya buat madep ke belakang aja ya. Dan gue juga di ini cekeknya dari belakang, tapi pas di realnya ini tangan gue sendiri nyekeknya dari depan. Itu gue mencoba buat nengok ke belakang, Ji, apa sih ini, siapa. Itu tangannya itu bener-bener tangannya keriput, Ji. Itu gue nggak tahu sosok cewek atau cowok, itu bener-bener keriput, dan dia sambil ketawa, sambil nyekek gue sambil ketawa. Tapi gue sih berdoa, gue baca doa yang gue bisa lah ya. Gue benar-benar baca doa ya, untungnya gue diselamatin sama Mange. Nah pas gue turun, si Abah ini nggak terlalu detail ngejelasinnya, dia cuman ketawa-tawa doang, ketawa-tawa gue. Tapi gue apa ya, untungnya kata dia, tenang, itu udah Abah jagain kok, kata Abah begitu. Ya gue di situ juga bersyukur sih, untungnya dibangunin sama Mange. Dan gue juga belum tahu banget ini sosoknya siapa yang nyekek gue ini. Oke, kita bahas di belakang ini ya. Terus sama sosok anak kecil ini lu ceritain juga nggak? Nah gue ceritain ke Abah. Nah Abah bilang iya, emang sering terjadi. Sekarang kita mikirnya siang, kan itu posisi gue siang, siang, dan di situ di kanan gue jurang, dan gue kan ngelongok ya, itu bener-bener jurang ke bawah, nggak ada buat kayak apa sih, kayak curug gitu. Udah posisi gue itu dari perumahan warga ya, itu udah jauh. Iya, gue mikirnya mungkin nggak sih itu dari curug, suara curug gitu. Enggak, itu jauh dari curug. Dan waktu gue naik ke Gunung Salak via Cimelati itu cuman rombongan gue doang, gue nggak nemu pendaki lain. Tapi pas nemunya di yang di pos bayangan 3 tuh, tapi itu nggak rame, orang gede ya, orang dewasa lah. Sedangkan yang udah dengerin suara anak kecil, gue nggak tahu itu. Nah Abah ini cuman ngejelasin cuman kayak gitu doang, nggak terlalu detail. Mungkin dia nggak mau bikin takut gue lah jatuhnya. Abah nggak jelasin dulu, cengesan doang atau? Iya, ya tetap cengesan. Iya, tetap bikin gue apa ya, biar nggak panik jatuhnya. Okay. Cuman itu doang sih. Kan tadi ada tragedi yang lo sebutin tadi tuh, kapok nggak? Atau lo pengen kesana lagi nggak sih, ada niatan kesana lagi? Gue ke Gunung Salak itu jatuhnya terakhir nih ya, gue sampai sekarang itu belum balik lagi. Waktu kemarin gue silaturahmi ke tempat Abah itu juga nggak naik. Soalnya lo waktu mau naik gue lagi berarti?
Ada niatan naik lagi nggak? Ada sih ke Gunung Salak itu gue jatuhnya, walaupun gue selalu diteror ya di Gunung Salak tapi nggak terlalu banyak itu, tapi dalam hati gue tuh pasti gue balik lagi ke Gunung Salak. Jadi lo nggak kapok lah ya? Nggak kapok gue kalau ke Gunung Salak, tapi kalau ke Gunung Ciremai itu gue bener-bener sampai sekarang itu gue nggak balik lagi. Dan 4 rombongan gue nih termasuk gue yang ke Gunung Ciremai itu sama-sama belum balik lagi ke Gunung Ciremai. Tapi gue juga nggak tahu, gue juga bingung kenapa gue pas diajak ke gunung, ayo ke Gunung Ciremai, nanti dah gue mikir 2 kali. Ya mungkin lu bisa nonton lah di video-video yang gue cerita di Gunung Ciremai. Terus nih kan lu kan tersesat nih ya, rekomendasiin nggak tuh jalur yang lu temuin? Takutnya ada yang nyontoh nih, wah Jangan sampai lah. Soalnya kan itu jatuhnya kan ya leader kan harus ngambil keputusan, nggak boleh pelin-pelan jatuhnya. Lu apa namanya, nih siapa nih yang ini bener nih jalurnya nggak? Sebenarnya pas gue mentok jalur tuh yang ada 2 percabangan itu, sebenarnya ada salah satu temen gue tuh nyaranin ke kiri. Soalnya gue juga bingung nih jalur sama-sama naik ke atas. Jadi yang bener tuh ke kiri ya? Harusnya ke kiri, tapi gue ngambilnya itu ke kanan. Takutnya kan ada yang eksperimen nih, gue pengen nyobain, kayaknya seru juga tuh tantangannya ya kan. Jangan, lu gelantungan di pinggir gitu kan 2 jam kali ada yang mau nyontoh. Nggak boleh dicontoh lah gitu. Soalnya kan jatuhnya apa ya kita semua juga nggak nginginkan ya. Kalau misalnya lu naik gunung kan cuman ya happy aja, nggak mau ada masalah lah, nggak mau ada yang aneh-aneh lah. Situ gue selalu sampai sekarang itu gue berpikir ya udah yang dulu, yang sekarang kita rubah semuanya. Oke. Satu lagi nih, pesan-pesan lu nih, pesan-pesan buat teman-teman kali yang mau entah pemula, entah yang baru mau nyoba, yang udah bisa naik tapi baru mau nyoba salah gitu, pesan-pesannya. Kalau buat gue ya, buat ngurusin aja ya, sebenarnya Gunung Salak ini aman-aman aja sih. Kalau orang banyak nih ya, orang pendaki-pendaki lain nih berpikir itu kalau diajak ke Gunung Salak itu pasti takut nih. Gue nggak tahu itu juga kenapa lu harus takut kalau naik ke gunung. Sebenarnya sih aman-aman aja, tergantung kitanya aja ya. Tergantung kitanya ya, lu kalau naiknya berpikirnya positif. Lu naik gunung ya buat happy, ya bukan buat yang aneh-aneh, entah segala mesum lah, entah segala apa lah, entah segala bawa apa lah, segala mau mabuk di atas lah, itu nggak boleh. Ya berpikirnya lu kalau mau naik gunung ya happy. Dan satu ya, sama teman-teman gue yang selalu bilang di video-video gue Nji, ya banyak banget pendaki sekarang ya itu sompral Nji. Kalau bisa dibilang attitude-nya kurang lah. Kalau pendaki-pendaki sekarang gue bukan yang menggurui ya, tapi dari sebagian yang gue denger, cuman gue denger ya, tapi pernah gue lihat juga itu yang nggak terlalu safety lah. Dia cuman dengan segala yang peralatan dia yang punya, ya dia naik gunung ya cuman ala kadarnya doang. Padahal mah dia kan jatuhnya lu masuk bertarung nih ke dalam hutan. Ya lu bagaimana caranya buat kayak apa ya gue masuk ke hutan bener-bener anjir, gue tak kalau misalnya ditinggal sama temennya kan kita nggak tahu. Kayak waktu tragedi gue ke Argopuro itu ada salah satu rombongan, jadi ada salah satu 4 rombongan itu ninggal temennya Nji di Cikasur. Temennya lagi sakit Nji, dan 3 temennya ini ego, dia mau naik ke puncak. Untungnya ada salah satu temen gua yang nolongin dia narik turun ke Cikasur. Nah, yang gua nggak demennya itu satu, gua bikin keselnya itu bener-bener gokil banget sih. Ini dengan keadaan temen lu yang lagi sakit, bisa-bisanya lu ninggal. Dan logistik dia itu pas mau ke puncak ya, yang dia ego mau ke puncak, itu cuman Indomie doang gitu. Soalnya kita tahu ya Argopuro itu trek terpanjang di Pulau Jawa. Dengan logistik yang lu cuman bawa Indomie apa lu kuat. Akhirnya ada teman gue yang ngasih sebagian makanannya untuk ya udah kalau misalnya lu mau naik ke puncak nih, lu bawa sebagian logistik gue. Dan temen lu gue tarik turun ke bawah. Berarti nggak boleh egois nih, yang gue tangkap dari lu tuh berarti nggak boleh egois ya. Terus apa sih namanya, nggak boleh sompral. Terus apa lagi nih bang? Ya attitude sih. Attitude ya. Iya. Attitude. Dan jangan ya
itu pendaki kayak gimana sih, dari dulu udah dijelasin. Sama yang tadi tuh yang bertarung, bener juga kata lo ya, kalau ke gunung itu berarti kita tuh Harus benar-benar bertarung, safety. Iya, jangan mikirin orang lain dulu deh, maksudnya kayak jangan terlalu mengandalkan orang lain ya. iya benar. Bener gak sih? Bener. Ya kan? Jadi kita prepare untuk diri kita sendiri dulu, Nah, yang bener safety nih itu. gimana caranya di sana gitu kan. Ya kayak lu mau perang aja, masa lu nggak bawa peluru sih, cuma Tapi kan bawa tembakan biasanya doang. gini loh bang, pendaki-pendaki itu suka kayak udah gue udah dibawa ini barang ini sama teman gue, jadi Iya, kayak dia mengandalkan selalu gitu. mengandalkan lah. Oh iya. Sebenarnya itu berarti nggak boleh kayak gitu. nggak boleh kan? Nggak boleh. Oke, itu pelajaran baru lagi tuh buat gue. Oke, ada lagi nggak nih bang? Mungkin cukup lah. Cukup ya. Iya. Banyak banget. Gila guys, thank you banget nih buat Bang Nardi Sama-sama udah. nih, gue Iya. udah diizinin cerita nih di channel lu. Keren ceritanya, gue masih kepikiran sampai sekarang. Pengen nyobain curugnya, tapi katanya curugnya udah nggak ada. Padahal ya udah guys, gue juga pengen ngingetin buat kalian semua, cerita malam ini bukan untuk diambil sisi negatifnya, jangan dicoba-coba yang tadi karena itu tadi Bang Nardi kepepet sama temen-temennya. Terus jadilah smart netizen. Sama gue mau ngingetin buat teman-teman semua, kalau ada yang mau cerita pendakian horor lainnya boleh banget DM Instagram Selatan Jakarta atau email kita, linknya ada di bawah. Gue sama Bang Nardi undur diri. Terima kasih, selamat malam dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.